Ya, hari ini kita semua konsentrasi karena firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini cukup sulit, yaitu mengenai hati nurani. Apakah bedanya dengan suara Roh Kudus? Untuk kita bisa mengetahui suara Roh Kudus dan hati nurani itu bagaimana dalam kehidupan kita. Tipis sekali ini karena ya. Jadi kita semua dengan tenang, konsentrasi, dukung saya dalam doa supaya saya mampu menyampaikan hal ini. Ini menjadi pergumulan saya yang cukup lama, dan pada waktu saya benar-benar ingin menyampaikan hal ini cukup berat sebetulnya, tetapi nggak tahu, keinginan ini sudah cukup lama saya ingini, dan kemarin karena pulang cepat atau apa dan berapa hari sudah saya kumpuli, dan Tuhan kasih saya pengertian sehingga mau gak mau sudah masuk di dalam pikiran saya, keinginan saya, ya saya terjang terus dan cukup berat. Tetapi saya diberkati sekali sehingga saya ingin menyampaikan di tempat ini. Kita mulai dari pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Dalam hati kita, apa itu hati nurani? Kok dalam hati ya? Kok bukan dalam pikiran ya? Nah, ini aja sudah sesuatu pertanyaan yang harus kita jawab. Biasanya pusat daripada kita berpikir itu kan di sini toh. Tapi kenapa kok ada hati? Hati itu apa sih sebetulnya? Apakah setiap makhluk ciptaan Tuhan itu dikasihi hati? Hati dengan pikiran itu ada satu hal yang berbeda, itu apa? Kok banyak sekali firman Tuhan yang menyatakan hatimu, 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 bukan pikiranmu. Benar ya? Pikiran juga ada, tapi hati yang juga banyak. Apa yang membedakan hati dan pikiran? Hati itu, yang dimaksud hati itu bukan liver ya, seperti yang biasanya secara medis dianggap hati itu liver. Tapi yang dimaksud hati itu adalah batin. Binatang atau makhluk hidup lainnya nggak ada hal ini, hanya manusia yang dikasih ini, batin, ya hati. Supaya apa? Allah itu roh, ya kita menyembah di dalam roh, di dalam hati kita, batin. Mulut kita bisa menyembah, tapi Allah yang melihat itu bukan cuma di mulut saja, tetapi Dia melihat setiap hati kita. Ya, hati diberikan bagi kita dengan satu tujuan supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dulu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi kebaikan hati kita itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, diketahui semua orang, dan dikatakan di sini Tuhan sudah dekat. Artinya setiap apa yang kita lakukan nanti Tuhan tahu pada akhirnya. Saya tidak mengekspos, tapi saya ingin menyatakan satu ayat supaya kita semua mulai nanti dari ayat satu-satu kita bisa ngerti. Hati manusia dikasih hati sama Tuhan. Binatang atau makhluk lainnya, tumbuh-tumbuhan apalagi gak mungkin dikasih hati. Tapi manusia dikasih hati. Tapi manusia hatinya sudah jatuh dalam dosa. Kita mulai lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Coba kita pertama pelan-pelan kita lihat. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Karena manusia jatuh dalam dosa, dia tidak berani ketemu dengan Allah. Dia apalagi memuliakan, ketemu aja nggak berani kok. Ya, dia takut, dia malu karena hatinya. Terus mulai kita masuk lagi lebih dalam, karena sudah dosa di dalam Kejadian pasal 4. Coba kita lihat ayat 5 sampai 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6.
Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dari sini coba kita renungkan dulu pertama kali. Karena manusia sudah itu dalam dosa, apalagi nanti kita baca ayatnya banyak sekali ya. Beberapa ayat nanti kita bisa tahu. Manusia cenderung melakukan dosa. Manusia cenderung jahat. Ya. Cenderung jahat semuanya manusia. Dan apabila saya bisa merenungkan Allah yang penuh kasih, yang begitu baik, kasihnya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga, dia mengasihi ciptaan manusia ini. Kalau dia tidak mengasihi, tidak memberi anugerah umum, apakah jadinya di dalam setiap hati manusia yang sudah berdosa itu? Kalau manusia hatinya benar-benar sudah dosa, mungkin jangankan datang menyembah Tuhan, jangankan datang berbuat baik, cenderung melakukan dosa semua. Antara anak dan orang tua, antara siapa, mungkin yang ada dalam pikirannya bagaimana kita bisa membunuh, bagaimana kita bisa menyakiti, bagaimana kita iri, itu terus ada dalam diri setiap manusia yang berdosa. Contohnya Kain dan Habel itu satu saudara tuh, dia bisa begitu gak suka karena salah satu saudaranya diterima di hadapan Tuhan. Ya marah, hatinya panas, tanpa kasih karunia, yaitu apa? Anugerah umum diberikan kepada manusia, yaitu apa? Manusia dikasih hati nurani. Hati yang pertama kali diberikan kepada manusia, tetapi oleh kasih karunia Allah beri hati nurani. Coba kita mulai selidiki sekarang. Sehingga manusia diberi kemampuan untuk berbuat baik sesama manusia. Betul ya? Jadi perbuatan baik manusia kepada sesama manusia itu bisa terjadi? Bisa. Itu karena hati nuraninya toh. Hati nurani itu diberikan kepada setiap orang. Itu karena apa? Kasih karunia Tuhan juga, yaitu melalui apa? Anugerah, yaitu apa? Anugerah umum. Ini dimengerti dulu. Jadi hati nurani itu sesuatu yang pemberian kepada semua manusia. Semua manusia dikasih hati nurani yang seperti itu. Dan saya mulai berpikir, waduh, kalau gitu orang tidak percaya Yesus bisa berbuat baik enggak? Orang tidak percaya Yesus bisa bertobat enggak? Bisa bertobat apa enggak? Orang tidak percaya Yesus bisa bertobat apa enggak? Mulai bingung toh? Bisa. Banyak agama-agama lain yang dulu dia penjudi, sekarang jadi orang yang alim. Dulu pezina, pemabuk, sekarang enggak lakukan itu semua. Bisa? Bisa, karena hati nuraninya. Ada orang yang begitu baiknya luar biasa. Bisa? Bisa digambarkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Kita ini makin dewasa di dalam mengiring Kristus, sehingga firman Tuhan yang disiapkan di tempat ini makin hari saya disingkapkan beberapa hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi bukan satu ayat saja yang dikupas, tetapi dari satu ayat ini dia bisa loncat, tapi ada satu tali, satu hal yang menghubungkan. Digambarkan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini orang baik luar biasa enggak? Dia punya harta, dia punya apa, dia bisa bagi-bagian ke orang semua. Perlu Kristus itu melakukan hal yang seperti itu? Enggak. Karena melalui hati nurani, anugerah umum. Ya, dia bisa memberikan segala sesuatu. Dia bisa begitu baiknya, punya apapun dibagi-bagikan, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Waduh, serem enggak ini? Kalau kita mulai mengerti, loh terus aku ini masih berjalan dalam hati nurani atau berjalan di dalam pimpinan roh? Ada loh orang kayak gitu.
Ada atau ini dikatakan ada toh? Dan dikasih contoh kalau kita lihat di dalam seorang pemuda yang kaya itu. Seorang pemuda yang mau mencari kehidupan kekal tanya sama Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat yang 21 aja kita buka dulu. Kita loncat satu-satu dulu. Kata orang itu, ini kan konteksnya pada waktu itu kan dia tanya sama Tuhan. Mulai dari ayat berapa coba itu? Kita lihat pelan-pelan. Kita mulai mengkoreksi diri kita ya. Supaya kita bisa tahu bahwa kita ini masih berjalan di dalam hati nurani atau sudah berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik sekali selain daripada Allah." Ini jawabannya Yesus ini aja sudah luar biasa. Dia kira ini Tuhan Yesus itu adalah seorang guru. Secara lahiriah dia pikir, ya seorang manusia. Tuhan ngomong apa? Ada seorang manusia pun yang baik. Yang paling baik itu Allah. Itu menurut ukuran apa? Hati yang benar ya. Tetapi pemuda ini melihat ukurannya secara hati nurani. Yesus sudah menjelaskan itu. Terus dia mulai tanya lagi ya, 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudahku. Dia benar-benar sudah lakukan itu enggak? Sudah. Dia ini seorang yang baik luar biasa, benar enggak? Saya jujur saya juga merasakan ada beberapa hal, satu hal yang pernah saya sampaikan di tempat ini yang salah. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Kalau ada seorang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dengan benar, Yesus gak perlu turun di dunia. Gak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus bukan melakukan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus menggenapi. Kata menggenapi itu bukan cuma melakukan. Kalau cuma melakukan, nanti kita bisa melihat sama-sama. Rasul Paulus pun melakukannya dengan tidak bercacat, sempurna. Coba nanti kita lihat ya. Dan semua agama berusaha lakukan hal itu semuanya. Yaitu apa? Kita nanti akan sama-sama belajar. Hukum Allah diberikan kepada manusia ya dengan satu tujuan, supaya hati nuraninya ada apa? Batas-batasnya di dalam hati manusia. Dan itu sudah ada dalam diri manusia. Nanti kita sama-sama belajar. Di dalam agama, pendirian agama, semua melakukan tujuannya satu, bagaimana, kalau kita baca aja langsung di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini hukum yang Tuhan ingin berikan kepada manusia. Nah, manusia pada waktu pertama kali jatuh dalam dosa, dia tidak bisa mengasihi Allah lagi, bahkan takut sama Tuhan. Karena dosa. Tetapi manusia berusaha untuk bisa mengasihi Allah. Bisa? Nggak akan bisa. Tapi manusia berusaha, sehingga dari 10 hukum yang Allah berikan, supaya hati nuraninya bisa merasakan bisa yang dilakukan, dia buat menjadi 613 hukum. Nanti kita sama-sama mengerti kok, ini tujuannya
Tuhan lakukan ini bagi setiap orang percaya. Ada satu hal kalau kita mengerti dengan baik. Kuasa dosa itu benar-benar bisa kita patahkan di dalam kasih-Nya. Kalau enggak, kalau kita masih berjalan dengan hati nurani kita, enggak mungkin bisa. Ayo, saya teruskan ya. Rasul Paulus berusaha dengan melakukan hukum-hukum Taurat itu. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Loh, ini yang ngomong Rasul Paulus gak bohong loh, ngerti maksudnya? Firman Tuhan ini berbicara bukan bohong loh, ngerti ya? Dia ngomong sendiri, aku tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Wah, untuk pengertian yang seperti ini aja, kalau gak bercacat berarti dia kan gak pernah melakukan dosa. Ya toh? Sudah melakukan semua apa yang diperintahkan hukum Taurat, berarti dia tidak berdosa. Dosa itu bukan karena perbuatan, ngerti ya? Tetapi manusia semua berdosa, tidak bisa dipungkiri. Nah, untuk yang seperti ini, doktrin dosa kita harus benar-benar benar dulu. Ini kita harus mengerti tentang predestinasi dengan kuat. Yang namanya manusia, hakikatnya sudah dosa. Tanpa dia lakukan apapun juga, dia sudah dosa. Hukum Taurat itu diberikan tujuannya bukan untuk menjadi penyeimbang antara dia banyak lakukan dosa atau tidak berbuat dosa sama sekali. Tapi hukum Taurat itu diberikan dengan satu tujuan, untuk menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berdosa. Ini diingat dulu. Injilnya benar-benar harus kuat. Ya. Kalau sampai kita berpikir kita mampu melakukan seluruh hukum Taurat ya, dengan benar, tapi meminggirkan Kristus, nanti kita sama-sama belajar bagaimana hukum Taurat dengan Injil itu bekerja melalui kuasa Roh-Nya. Ya. Hukum Taurat bekerja sendiri, berjalan sendiri tanpa Kristus sebagai spiritnya. Bisa dilakukan oleh manusia, bisa, tapi bukan jalan selamatan, nggak bisa selamat. Jalan selamatan hanya satu-satunya melalui Yesus. Ini harus kita mulai mengerti dulu sekarang, ngerti ya? Jadi kenapa sih jemaat di Galatia itu kalau kita belajar Rasul Paulus sampai marah, terkutuk kamu yang mencampur adukan antara Injil dan Taurat. Semua perbuatan baik kita, semua apa yang kita lakukan, hati nurani kita, melalui nurani kita, itu semua spiritnya harus Injil. Ini kita harus mengerti dulu dengan baik. Saya merenungkan ini cukup berat, karena apa? Pertama kali saya berpikir di dalam doktrin yang saya pikirkan, hukum Taurat diberikan kepada manusia, nggak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Kalau bisa nggak perlu Yesus. Saya sering kali ngomong kayak gitu tuh. Berarti jalan keselamatan itu selain Kristus, sebetulnya ada jalan keselamatan melalui hukum Taurat. Tapi manusia nggak bisa, Yesus baru diberikan. Tidak seperti itu. Keselamatan hanya melalui hukum satu, melalui Kristus. Amin. Kita tidak boleh pikiran seperti itu. Karena dibantah, Rasul Paulus ngomong, gitu, hati-hati dalam hati kita ini licik loh. Hati kita ini licik gak? Hati ini licik, ya. Hati nurani ini jahat, licik. Pada waktu kita baca tadi di Filipi pasal 3 ayat 6,
Gitu? Aku tidak bercacat. Kita ragu gak? Dek gak bercacat, ya kamu berarti kan apa? Gak perlu Yesus gitu. Berarti jalan keselamatan itu tidak melalui Yesus juga ada kan? Ini yang dipakai oleh agama-agama lain. Betul gak? Bahaya sekali. Licik sekali gak hati ini? Licik. Saking aku gak bisa melakukan hukum Taurat. Sehingga aku perlu Yesus. Tidak. Tujuan hukum Taurat diberikan kepada kita sekali-sekali bukan sesuatu yang bisa mencapai jalan keselamatan. Tapi tujuan Taurat, hukum Taurat itu diberikan, hukum Allah itu diberikan kepada kita untuk menyatakan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Sehingga kita nanti perlu Kristus. Amin. Kalau enggak kita jadi orang Farisi, men. Ngerti maksudnya? Sampai sekarang dia tidak perlu Yesus. Dia berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Ngerti maksudnya? Tapi hati kita ini kayak apa? Firman Tuhan itu sudah demikian luar biasa diungkapkan. Di Yesaya 64 ayat 6 coba kita lihat. Tentang Yesaya 64 ayat 6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Benar gak? Ini yang ngomong seorang nabi. Gitu ya. Segala kesalehan loh ya. Kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Ini kita harus mengerti dengan benar. Hari ini saya sedang ngajar doktrin dosa yang paling dalam. Tidak ada manusia sedikit apapun juga bisa memperoleh keselamatan melalui perbuatannya. Gak bisa. Karena apa? Nanti kita sama-sama belajar, nanti dijelaskan di dalam kitab Ibrani. Satu hal yang sangat luar biasa, saya menerima berkat ini secara luar biasa sekali. Tapi semua orang berusaha manusia melakukan perbuatan baik. Berusaha semuanya. Dikatakan kalau di dalam segala perbuatan baik, itu dikatakan seperti dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Seperti gong yang bergemincing, sebentar bunyi langsung hilang. Tidak ada nilai kekalnya. Kenapa kok tidak ada nilai kekalnya? Perbuatan baik apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sampai seolah-olah kita melakukan apa? Perintah-perintah Tuhan. Ngerti maksudnya? Tapi kalau tidak tertuju kepada Kristus, tidak ada nilai kekalnya. Nggak bisa kita datang di hadapan Allah dengan mempersembahkan segala kebaikan-kebaikan kita. Nggak bisa. Tuhan tidak mau menerima hal itu. Ini kita harus mengerti dengan baik, dengan benar, sehingga kita bisa menghargai, bukan menghargai ya, kita bisa merasakan betapa besarnya, betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Amin. Allah tahu gak? Jalan satu-satunya hanya melalui dirinya. Amin. Dia harus datang di dunia, dia harus memberikan hidup bagi kita, hidupnya dia harus mati, supaya kita memperoleh hidup itu. Caranya kayak apa Allah lakukan itu? Nah, sekarang secara psikologi dulu, semua manusia dikasih hati. Hatinya rusak, dikatakan dalam firman Tuhan, toh?
teologi, rusak dosa, cenderung berbuat dosa. Dari sini aja saya ulangi lagi, kalau sampai tidak ada kasih karunia yang namanya anugerah umum, manusia ini kira-kira lebih jahat mana dengan binatang? Kenapa lebih jahat manusia? Nah, coba mikir satu-satu. Kenapa lebih jahat manusia daripada binatang? Macan itu jahat loh, bener dong? Bener gak? Ketok siapapun dimakan, bener gak? Tapi kalau macannya bener-bener kenyang, sak kenyang-kenyang, para nono gak kira dimplon. Bener gak? Tapi kalau manusia, kamu gak dimakan, tapi dikrikiti kamu. Kenapa manusia lebih jahat daripada binatang? Manusia itu diciptakan Allah, diberi rupa dan gambar Allah, dikasih akal, pikiran. Ngerti maksudnya ya? Dikasih kekuatan untuk bisa mencipta. Dikasih sesuatu yang sangat luar biasa. Pada saat sudah berdosa, hal yang luar biasa yang diberikan, bahkan Allah berkata, sama seperti rupanya. Amin. Harusnya dipakai untuk kemuliaan Allah, dipakai untuk dosa. Serem enggak? Kita sendiri kalau melihat satu kejahatan, kita sampai sering ngomong kayak apa? Duh, cek nemen nih, bener gak? Kemarin lihat video demo itu, ada orangnya dilempar batu itu, yang lihatnya kita tidak mentolo tuh. Tapi pada waktu kita sudah kesetanan, katanya ya, kita bisa lebih jahat dari itu enggak? Coba kita pikirkan. Kalau manusia sudah dikasih hati nurani, sudah kehilangan hati nurani, manusia seperti Sodom dan Gomora pada waktu itu. Ngerti maksudnya? Rusaknya itu, bejatnya itu Tuhan muak. Mosok tamu datang, itu malaikat datang, bener nggak ya? Karena sana homoseksual semua mau dikerjain, tamunya dia ngomong apa? Ojo tamuku, anakku wae bawaan. Betapa jahatnya, benar nggak? Bahkan sekarang banyak sekali ada kejahatan yang seperti itu. Orang sudah kehilangan hati nuraninya katanya, ya. Berarti hati nurani itu nggak bisa menyelamatkan, ngerti maksudnya ya? Hati nurani itu supaya manusia itu bisa berbuat baik, menurut ukuran manusia. Segala perbuatan baik kita di hadapan Allah itu seperti apa? Kain kotor. Hati nurani itu diberikan kepada kita supaya kita bisa berbuat baik sesama manusia. Nggak diukur sama Tuhan itu, seperti gong yang bergemincing itu loh, nggak ada nilai kekalnya sama sekali. Tapi semua agama itu dibangga-banggakan nggak? Bahkan tadi pagi saya bingung. Saya mendengar seorang hamba Tuhan, pendeta, khotbah ngomong kasusnya siapa namanya? Anaknya Nebukadnezar itu siapa? Raja itu siapa? Yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, yang pakai minum pakai tempat-tempat kudus dipakai untuk minum terus Allah marah, terus ditimbang katanya kebaikan dan keburukannya. Jadi kita ini sama Allah terus ditimbang. Kalau ditimbang menurut ukuran manusia, kita ini tidak ada timbangannya yang nilainya 1 gram di hadapan Allah, ngerti? Kebaikan kita semua 0. Tetapi agama semua itu memberikan satu penilaian melalui apa? Hati nurani, mengerti ya? Wah, ini baik, ini orang ini baik sekali, berarti apa? Allah senang dalam hal ini, betul enggak? Dan kalau Allah senang nanti diberkati, diapain. Ukuran Allah bukan seperti itu. Kita sadar di sini dulu enggak? Hati nurani kita tidak bisa menyelamatkan kita, artinya apa? Hati nurani itu cuma ukurannya dipakai untuk manusia.
Terus kita gak usah berbuat baik, ya salah. Hati nurani itu diberikan kepada kita itu siapa yang memberi? Allah. Itu baik enggak? Baik. Tapi tidak bisa menyelamatkan. Hati nurani dipakai supaya ada keteraturan di dalam kehidupan manusia, benar gak ya? Manusia supaya saling menghormati, menjagai, benar ya? Sebatas itu saja dalam kehidupan manusia, tetapi orang menekankan hanya di situ. Kalau sudah di situ bisa ngelawan kuasa dosa? Kita semua seringkali jatuh dalam dosa enggak? Kalau pada waktu kita jatuh dalam dosa, yang terketuk itu apa? Injil, melihat kasih Kristus, atau hati nurani kita. Waduh, aku ini bisa nyampaikan firman Tuhan, jadi seorang hamba Tuhan kok sering melakukan dosa kayak gini ya, gak enak hatiku. Itu masih hati nurani. Itu masih hati nurani. Belum menyentuh kepada kebenaran firman Tuhan. Nanti kita sama-sama belajar. Bahaya sekali. Sehingga banyak sekali orang yang dalam kehidupan ini seolah-olah sudah baik, sudah benar hidupnya di hadapan Tuhan. Tetapi sebetulnya masih melakukan syariat agama. Bahkan Tuhan Yesus pada waktu menjelaskan tentang jemaat, 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu, jemaat yang ada di Laodikia ya. Itu jemaat yang luar biasa. Secara hati nurani, secara agamawi baik, luar biasa enggak? Baik. Dia aktif luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, rela berkorban, apa semua. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu kehilangan kasih mula-mula. Spirit itu bukan Kristus. Wah, terus kayak apa ini? Terus Tuhan Yesus itu tahu enggak dalam situasi yang seperti ini? Hukum Taurat itu diberikan kepada kita, 10 hukum itu tujuannya apa? Dijelaskan sama Tuhan Yesus loh. Pada saat dia ngomong-ngomong sama hal-hal di Taurat. Kita buka yuk. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menjaga bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Benar gak? Coba kita mulai belajar pelan-pelan. Ya, semua jangan baca itu, nanti saya bacakan. Ini penting sekali. Kita lihat hal ini secara pelan-lahan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, itu berbicara tentang Perjanjian Lama, PL ya, Taurat. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Manusia berusaha kayak gitu enggak? Mentaati semua hukum Taurat supaya bisa memperoleh hidup kekal. Tanpa Kristus yang ada di spiritnya. Kalau kita dikatakan dalam hukum-hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu langsung pandangan hati kita yang sudah menerima Kristus apa? Langsung kita harusnya berpikir, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Nyata, karena Allah sudah menyatakan isi hati kasihnya dalam hidup kita melalui siapa? Anaknya yang tunggal diberikan pada kita. Oleh karena itu, pernyataan bahwa kita sudah menerima itu, kita seluruh hidup kita berikan kepada Allah, itu pantas. Ngerti maksudnya ya? Harus ada dalam pikiran kita seperti itu. Tapi kalau pikiran kita mengasihi Allah dengan satu tujuan supaya kita memperoleh kehidupan kekal, itu salah. Karena ayatnya harus
Dijelaskan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apamu, semuanya yang kamu lakukan. Tanpa kita mengerti bahwa karena Allah begitu mengasihi kita, dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu dirinya bagi kita, maka karena itu kita nggak mau kita harus mengasihi dia, karena dia sudah mengasihi kita sedemikian rupa. Amin. Ini harus ada dalam pikiran kita, bukan karena ya supaya kita memperoleh keselamatan itu, bukan karena kita mengasihi Allah supaya dia memberikan segala sesuatu bagi kita, tapi karena dia telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Mau gak mau kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah yang seperti itu. Amin. Dimulai dari Allah sendiri, benar ya? Allah telah memberikan kasihnya bagi kita. Mau gak mau kita harus memberikan hal itu di hadapannya karena kita telah menerima kasihnya. Amin. Ini penting loh. Sebentar ini ya. Bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, semua kitab Taurat itu mengarah kepada diri Kristus, enggak. Allah mempertahankan kebengisan, kejahatan, kedengkilan, penyelewengan, semuanya pengkhianatan bangsa Israel karena janjinya, yaitu apa? Ingin memberikan anaknya yang tunggal melalui bangsa Israel ini. Amin. Janji Allah tidak pernah diingkari. Perjanjian lama itu kan menceritakan toh bahwa Kristus akan datang melalui bangsa yang dia janjikan. Di dalam perjanjian lama itu menceritakan semuanya mulai dari kejadian sampai mengarah kepada janji Tuhan kepada diri Kristus. Sehingga digambarkan seperti ini. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, semuanya mengarah dalam Kristus toh. Dari keselamatan satu-satunya yang melalui Kristus toh. Dalam perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru, semua apa yang Tuhan perintahkan, baik harus kamu berkorban apa, semua itu sebuah gambaran, pada akhirnya semuanya tertuju kepada diri Kristus. Tapi bangsa Israel, pada waktu zaman Yesus masih datang di dunia, sebelum naik ke sorga, apa yang digambarkan Allah melalui perjanjian lama itu semuanya, dia tolak. Dia tidak mau terima. Tidak mau terimanya apa? Bahwa Yesus yang dijanjikan itu yang telah datang di hadapannya. Dia tidak mau mengakui. Tapi dia berbalik pikirannya dia. Dia pelajari, dia selidiki perjanjian lama semuanya itu dengan satu tujuan. Supaya melalui apa yang dia lakukan dia bisa selamat. Dikatakan di sini. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Amin. Perjanjian lama semuanya mulai kitab Kejadian, janji Allah, mulai penciptaan apa semua sampai manusia jatuh dalam dosa, sampai nabi-nabinya kecil besar apa semuanya itu semuanya mengarah kepada diri Kristus. Tapi nggak mau. Maunya kayak apa? Menciptakan pikirannya sendiri. Kalau kita melihat loh ya, Allah ini pribadi loh. Allah ini bukan sesuatu yang kosong, yang tidak ada. Allah ini pribadi loh. Berapa kali dia dikhianati oleh bangsa Israel? Berapa kali dia disakiti oleh bangsa Israel? Sampai dikasih gambaran disuruh kawin dengan pelacur, dengan apa. Itu kan gambaran diri Allah dengan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak ngerti. Semuanya itu Allah mau semuanya. Kalau saya melihat sekarang pribadi Allah Bapa itu menderita enggak pada waktu dia merasakan ini semua? Menderita, tapi dia tetap setia kepada janjinya. Amin. Kita mulai belajar kok. Tiga pribadi ini ketiga-tiganya mengasihi kita enggak?
Mengasihi Allah Bapa itu udah kejam loh. Allah Bapa itu kejam. Dia menciptakan kita. Di dalam perjanjian lama dia hukum. Dia tidak ada kasih. Yang kasih itu Kristus. Salah. Tiga pribadi ini, ketiga-tiganya ini mengasihi kita luar biasa. Amin. Kalau kita melihat mulai perjanjian lama, berapa kali Allah disakiti, Allah Bapa. Benar ya? Allah Bapa, saya gak memisah-misahkan ketiga-tiganya. Tapi kita sering otak kita berpikir, Allah Bapa itu Allah yang kejam. Tapi yang baik itu adalah Allah anak. Ngerti ya? Dia mau rela korban bagi kita. Kalau berbicara tentang itu, sebelum Kristus turun di dunia, Allah sudah begitu mengasihi kita dan penderitaan yang dialami oleh Allah. Disakiti, dihianati, tapi dia tetap mengasihi. Saya baca ini, wih, luar biasa Tuhan. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat itu ada terus dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan berpikir mereka saling menuduh atau saling membela. Ini sesuatu gambaran yang luar biasa. Hati nurani diberikan kepada manusia sebagai hukum. Ngerti ya? Dia bisa menuntut, dia bisa sepertinya apa? Suara Roh Kudus. Ngerti? Tapi hati nurani itu tidak akan bisa membuka roh kita yang sudah jatuh dalam dosa. Nggak bisa. Roh kita masih terbelenggu di dalam dosa. Kalau kita mau bekerja di dalam hati nurani, nggak bisa kita mau memuliakan Tuhan. Saya kasih contoh. Nanti kita mulai kita berjalan dalam hati nurani. Coba kita selidiki ya. Melalui hati nurani kita melakukan hal yang baik tanpa Kristus semuanya. Kita mau datang kepada Tuhan, boten saged. Sehingga dia tidak berani memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ngerti? Jauh rasanya Allah itu. Karena apa? Rohnya masih tertawan oleh dosa. Ngerti maksudnya? Bisa paham hal ini? Rohnya masih tertawan oleh dosa. Gak bisa mereka itu mau merdeka. Gak bisa. Kayak apapun juga gak bisa. Melalui hukum-hukum yang dia turuti semua. Dari 10 hukum dibuat 613 hukum. Gak bisa mereka lakukan itu semuanya. Gak bisa. Gak ketemu. Terbukti apa? Nanti kita sama-sama belajar dalam kitab Ibrani. Coba kita lihat. Karena hukum Taurat bukan jalan menuju keselamatan. Tetapi hukum Taurat, kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 8 sampai 10. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Kemah ini ngerti ya? Masuk di dalam kemah suci itu loh. Selama masih ada. Jalan tempat kudus belum terbuka. Datang di hadirat Allah itu belum terbuka. Gak bisa semua orang ya. Selama kemah itu masih ada. Coba kita lihat. Ayat 8, pelan-pelan ya. Ayat 8 dulu, pelan-pelan. Ini penting ya. Ini belajar, ini penting sekali ya. Karena ini doktrin dosa sama keselamatan. Kita benar-benar hari ini kita agak berat, saya gak kasih gambaran kehidupan, tetapi ini secara teologis kita semua harus mengerti dengan baik dulu. Dengan ini Roh Kudus menyatakan
bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada, selama orang mau masuk di dalam tempat kudus itu harus melakukan upaya bisa datang ke hadapan Allah dengan melakukan seluruh hukum Taurat, dengan berusaha melakukan upacara-upacara itu. Coba kita lihat ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi mereka sudah mempersembahkan, mereka rasanya wis dosanya dihapus melalui apa? Persembahannya toh, yang Tuhan inginkan toh, itu kan memberikan korban itu kan memang perintah Allah, betul ya? Benar ya? Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan hati nuraninya, ngerti maksudnya? Karena apa? Besok dia dosa lagi, ngerti maksudnya? Tidak bisa beres-beres dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tiap tahun harus mempersembahkan korban lagi, betul nggak? Coba kita lihat ayat selanjutnya, 10. Karena semua itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kapan itu? Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya kayak gini, dengan memberikan sapi apa semua, hatinya tetap tidak bisa tentrem, ngerti maksudnya? Hati nuraninya merasa, aduh, dan sesuatu yang nggak bisa selesai, ngerti maksudnya? Tetapi kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini sesuatu yang dahsyat. Amin. Hati nurani kita yang baik, yang kita anggap baik itu loh, nggak baik. Yang bisa menyucikan, yang membereskan itu hanya melalui pengorbanan Kristus. Wah. Apalagi ditekankan ya. Kalau hal ini loh ya, benar-benar ada dalam diri kita, maka kita akan lebih mengerti lagi dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Coba kita lihat. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita datang di hadapan Allah itu bukan karena mempersembahkan sapi, kepung, mempersembahkan perbuatan baik kita, tetapi semua karena karya Kristus. Amin. Faedahnya apa dalam kehidupan kita ini? Gunanya apa dalam kehidupan kita ini kalau kita mengerti ini dengan baik? Saat kita berhadapan dengan dosa. Karena pada waktu kita belum menerima Kristus di dalam hati kita, kita masih merasakan bahwa segala hal yang bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita gak ketekan dengan dosa. Segala dosa kita balas dengan
perbuatan-perbuatan baik kita, maka kita tidak akan tenang selamanya. Bahkan kita tidak mungkin bisa menang oleh kuasa dosa itu lagi. Dosa apa dalam kehidupan kita sekarang? Coba. Dosa apapun yang dalam kehidupan kita, yang sering kita lakukan dan kita sering jatuh. Bentuknya apa saya nggak tahu. Mau marah, mau perzinaan, mau berjudi, mau sombong, mau apa. Wis, aku mulai sekarang ndak sombong, ndak baik ini. Kalau aku sombong, sebentar aja pasti sombong lagi. Wah, aku ndak mau lakukan hal ini ndak bener ini. Tapi kalau barometernya bukan karena Roh Kudus yang membuka roh kita, nggak mungkin bisa. Oleh karena itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita perlu pembaharuan budi kita. Yang bisa memperbaharui itu siapa? Roh Kudus. Tanpa itu udah mungkin bisa. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau tanpa itu gak mungkin bisa. Barometer kita kebenaran firman Tuhan itu sudah. Kalau itu ada dalam hidup kita, baru Roma pasal 6 ayat 13 sampai 14 bisa kita lakukan. Roma pasal 12 ayat 1 bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Segala anggota tubuh kita, Roma 6 ayat 13-14, segala anggota tubuh kita baru kita bisa pakai untuk segala kemuliaannya. Amin. Kalau enggak mungkin. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu itu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Hati nurani itu loh. Tetapi di bawah kasih karunia. Wah, ini kelihatannya ayat ini dulu kalau saya baca, ya saya ngerti. Tetapi sebetulnya tidak mengerti sama sekali. Kita masih berjalan di dalam kuasa hukum Taurat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga itu tetap membelenggung kita, menekan kita, hati nurani kita. Aku baik sama orang itu. Kebaikannya diukur. Aku stres, aku gini. Yesus tidak pernah ada. Masih berjalan di dalam hati nurani. Roh kita ini masih ditawan. Yang bisa membuka hati kita, roh kita, hanya kuasa pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Bahwa Yesus yang telah memberikan kita hidup sesungguhnya. Tanpa itu tidak bisa. Gak mungkin bisa. Rasul Paulus itu loh, sampai ngomong di dalam Roma pasal 7, coba kita lihat ayat 21. Ini saya bahasan mulai mengerti lebih dalam lagi. Seorang rasul yang tadinya berkata apa? Aku melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Wih, luar biasa enggak? Dia seorang rasul yang baik. Saya yakin hatinya itu, waduh, kalau kita dianggap sama dia tidak ada apa-apanya ya. Dia mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu luar biasa enggak? Tapi dia sadar loh. Hati nurani yang ada dalam dirinya itu terus menggerogoti dia. Ngerti maksudnya? Mengganggu dia. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki perbuatan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, tidak mungkin dia merasakan. Dia mengerti yang jahat itu menurut ukuran apa, yang baik menurut ukuran apa. Nggak bisa dia lakukan menurut ukuran Allah, nggak bisa. Yang dia lakukan hanya menurut ukuran hati nuraninya. Sehingga di dalam ayat yang terakhir, ayat 25 kita lihat apa? Untung aku punya Yesus. Artinya apa? Tanpa pengorbanannya Yesus, tanpa dia mengerti arti Kristus di dalam hidupnya betul-betul, celaka dia. Dia nggak bisa beres, dia tidak bisa menangkan kuasa dosa itu dalam hidupnya. Dia tetap akan terbelenggu dengan kuasa dosa itu selamanya. Hebatnya, luar biasanya anugerah dimengerti dengan baik ini.
Saya menerima ini kemarin, saya saksikan di kerjaan saya nangis sampean. Waduh Tuhan. Karena ya puji Tuhan, sejak saya menerima ayat ini dengan baik, pandangan saya mulai berubah lagi. Oh, karya Kristus itu luar biasa betul-betul dalam hidup. Tanpa dia, tidak bisa. Karena selama ini kita seringkali masih membanggakan hati nurani kita. Padahal hati nurani itu bukan nantinya kalau kita berjalan dalam itu. Orang yang kentara betul, yang terlihat betul bahwa bukan berjalan di dalam kasih Kristus, tidak bisa melihat kasih Kristus, bukan berjalan dalam kuasa Roh Kudus, yang ada hanya menghakimi. Kalau berjalan di dalam hati nurani, selalu membandingkan dengan dirinya sendiri. Tidak membandingkan dengan Kristus. Amin. Selalu kayak gitu. Belajar firman Tuhan pinter, melihat orang salah, goblok, gak betul, gak gini, males dengerno, males gini. Bukan, aduh kasihan. Orang yang kayak gini perlu ditolong. Orang yang kayak gini perlu dijelaskan. Sombong karena merasa lebih benar, lebih suci. Tetapi kalau kita mengukurnya dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita bisa benar, kalau kita bisa suci, kalau kita bisa ngerti, itu semua karena Kristus. Bukan karena kemampuan kita. Amin. Ini penting sekali dalam kehidupan. Kalau enggak, pasti sombong rohani. Pasti sombong dalam hidup, pasti sulit bersosialisasi, pasti sulit menjadi seorang yang mengatakan Allah dimuliakan, gak mungkin. Dalam hidupnya, gak mungkin. Padahal Yesus bukan seperti itu. Tuhan Yesus pada waktu datang di dunia, dia bisa melayani di dalam segala bentuk manusia, betul enggak? Dia berhadapan dengan pemungut cukai, dia datang ke rumahnya enggak? Datang. Dia dengan seorang pembesar tentara, datang. Dia dengan orang kusta, dia layani, benar enggak? Dia sama orang miskin, dia layani. Dia dalam segala hal bisa. Dengan model orang kayak apapun juga, seorang guru yang rasanya pinter luar biasa, dia layani. Dengan seorang yang sekelas seperti Petrus, yang tidak mengerti teologi apa-apa, seorang nelayan, dia layani. Amin. Coba kalau kita dalam kehidupan ini, yang sudah S3 mungkin, yang sudah ngelontok ngerti firman Tuhan luar biasa, mau ngomong sama bakul-bakul yang seperti gitu? Mau diajak debat sama orang kayak gitu, kalau ngerti apa? Males rasanya, ngerti? Levelnya tidak level. Karena dia penuh dengan kesombongan. Tidak bisa melihat dalam kacamata kebenaran. Apalagi dalam kehidupan. Sekarang musuh kayak gini enggak, apalagi nih hari-hari ini ada ribut-ribut ini. Wah, bejat. Ya pasti bejat lah, wong dia belum terima Kristus kok. Paling baiknya dia segambar dengan hati, sekelas sampai dengan hati nuraninya, toh itu pun sulit enggak? Sulit mereka. Mereka sulit luar biasa. Orang mau melakukan hal yang baik itu sulit luar biasa enggak? Sulit, ngempet, nahan, melakukan gini, waduh gini, berhasil? Enggak akan. Kalau kita bisa jadi baik, bisa dirubah, kita bisa seperti ini, itu semua karena Yesus. Sekarang Rasul Paulus itu loh, yang sadar akan hal ini. Pertama kali dia ngomong apa? Aku diantara para rasul, aku paling bejat. Tapi dia makin mengerti lagi, aku diantara orang kudus, aku paling bejat. Tapi dia makin mengerti kebenaran sampai dengan pasal yang ke-7, dia ngomong apa nanti akhirnya? Dari semua orang, aku paling bejat. Baru kita bisa melayani. Amin. Kalau enggak, ini kebacut nih. Aku enggak kayak gini dulu. Enggak mau melayani, betul enggak? Tetapi kalau kita merasa aku dulu lebih jahat
dari orang ini. Aku dulu lebih bejat dari orang ini. Dan kalau aku hari ini bisa ditolong, aku ingin melayani orang ini. Amin. Aku lebih gak ngerti daripada orang ini, aku lebih goblok dari orang ini. Kalau aku sekarang bisa ngerti, itu karena kebaikan Tuhan, aku harus melayani. Orang ini dia disuruh datang ke gereja, diinjili. Gak mau. Nemen, aku dulu gak seperti gitu. Padahal kita dulu jauh lebih bebal. Bener gak? Jauh lebih luar biasa jahatnya daripada orang itu. Tapi kalau kita sekarang bisa terima Kristus, itu kasih karunia. Kalau ini ada dalam hati kita, kalau ini ada dalam pikiran kita, saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ini yang ingin diajarkan. Untuk ini Yesus mau mati bagi kita. Dia mati bagi kita. Roh Kudus dihadirkan dalam kehidupan kita. Supaya dia bisa membuka roh yang sudah terkungkung oleh dosa itu. Sehingga melalui kuasanya, kita dipimpin roh kita ini. Dipimpin di dalam Roma pasal 6 tadi gitu. Seluruh anggota tubuh kita, Roma pasal 6 ayat 13-14 itu, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi anggota-anggota senjata kebenaran. Amin. Ini diingat dengan baik, diingat dengan mengerti. Ini semua karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Karya Allah yang begitu besar. Mulai di dalam kitab Kejadian, mulai dalam perjanjian lama, kasihnya sudah dinyatakan kok. Amin. Dia dianati, dia disakiti, dia apa, tapi dia tetap sesuai dengan janjinya. Dia lakukan ketaatan ini, kesetiaannya, sampai dia datang di dunia sendiri, memberikan hidup bagi kita. Wah, kalau cuma mendengar kasih Allah, oh Allah itu baik, Allah itu mengasihi aku apa. Dulu aku duit cuma cepek, sekarang jadi 1 miliar, 1 triliun. Allah yang model opo itu. Dulu aku kayak gini, sekarang aku kayak gini. Itu kamu tidak kenal kasih Allah. Dulu aku sakit, sekarang disembuhkan. Kamu belum mengenal kasih Allah yang benar. Itu cuman apa? Itu anugerah umum, semua dapat itu. Betul enggak? Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan, kasihnya, kalau kita renungkan melalui isi hati Allah bagi kita, betapa luar biasanya. Amin. Mulai kejatuhan kita, dia yang berupaya menyelamatkan kita. Mulai penolakan kita, mulai pengkhianatan kita, tapi dia tidak pernah kehilangan kasih yang kepada kita. Bahkan janjinya, dia akan memberikan hidup bagi kita. Dia lakukan melalui dirinya sendiri. Setelah dia memberikan hidup bagi kita, pada saat dia memberi janji akan meninggalkan kita ke surga, dia tetap memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya memerdekakan hati nurani kita ini loh, yang ditekan oleh dosa, oleh daging ini loh. Dia memberikan satu kebebasan melalui apa? Kekuatan rohnya bekerja dalam hidup kita dengan cara menyadarkan kita, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita dituntun oleh firman-Nya supaya kita mencapai kebenarannya. Kita benar-benar bebas diperdekakan melalui firman Tuhan. Wah, itu karya Allah yang luar biasa loh. Itu kasih Allah yang tidak terbatas. Kemahatauan Allah yang luar biasa, dia mengetahui segala kelemahan kita. Kemahaan Allah yang luar biasa, dia tetap tidak bisa dikalahkan oleh kuasa dosa. Menang dia, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau ini kita ngerti dengan baik. Dosa apa yang menekan kita? Kekhawatiran, ketakutan, kesengsaraan bisa terjadi? Bisa dalam hidup kita, tapi tidak akan membuat kita putus asa. Amin. Karena roh itu akan mencelikan kita, akan memberikan dorongan, kekuatan kepada kita. Yesus sudah mati bagi kita. Masakah dia tidak memberikan segala sesuatu supaya kita bisa sugih? Bisa sehat? Enggak. Tetapi supaya kita bisa hidup.
Beban persoalan apa yang nggak mungkin kita, nggak kuat kita rasanya menanggung. Yesus ngomong di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Segala sesuatu yang tidak mampu kamu lakukan, telah dilakukan Kristus di kayu salib. Amin. Kurang apa? Kita punya Allah yang seperti itu, kurang apa? Kurang ajar kita itu. Kalau kita tidak bisa melihat kasih-Nya yang besar. Hari ini Allah begitu mengasihi kita. Di mana orang semua lagi kegelisah, kekhawatiran, Dia memberikan penghiburan bagi kita. Dia memberikan satu pengharapan, kekuatan, dan Dia sudah wujudkan, yaitu apa? Roh Allah dihadirkan dalam hidup kita. Jangan kau takut menghadapi situasi apapun juga. Jangan kau gelisah. Kegelisahanmu itu karena penekanan daripada hati nuranimu, tapi berjalan dalam kebenarannya. Dia selalu membuka jalan. Amin firman Tuhan.